Pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Serawung Karyo Bakul yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Disperindak DIY. Pemirsa, pemerintah DIY telah menunjukkan komitmen dalam mendukung industri kulit melalui berbagai program dan kebijakan seperti pembentukan klaster industri, pelatihan, akses permodalan, pengembangan infrastruktur, dan promosi pasar. Dukungan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kulit. Di balik potensi yang sangat besar, industri kulit di DIY juga memiliki persoalan dan tantangan tersendiri. Lalu bagaimana peranan sektor industri kulit dalam perekonomian DIY, dan kita akan membahasnya dalam podcast Serawung Karyo Bakul dengan tema peranan sektor industri kulit dalam perekonomian DIY. Sudah hadir bersama kita 3 narasumber kita. Yang pertama, Kepala BPTTG Disperindak DIY Bapak Anton Raharja. Pak Anton, apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah sehat, bahagia. Bahagia, harus selalu bahagia selalu Pak ya. Bahagia, semangat. Matur nuwun, Pak Anton sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Kemudian narasumber yang kedua, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Bapak Sinarbiat Nujanat. Pak Sinarbiat, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Matur nuwun sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Sama-sama. Dan narasumber yang ketiga dari owner June Leather, Bapak Harjuno Wiwoho atau Pak Juno. Pak Juno, apa kabar? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak sudah hadir sama-sama. pada hari ini. Tema kita pada diskusi hari ini adalah peranan sektor industri kulit dalam perekonomian DIY. Nah, nanti kita akan berbicara lebih jauh seberapa besar sih peranan sektor industri kulit di perekonomian DIY. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin dari Pak Juno selaku owner June Leather ini boleh memperkenalkan dulu ini usahanya di bidang kulit ini, boleh diceritakan singkat ini Pak. Profilnya ini sudah sejak kapan ini Pak berdiri Pak? Terima kasih ya Mbak. Jadi saya itu mendirikan June Leather itu dari tahun 2015. Jadi modal awal itu saya itu cuma 4.300.000. Pada saat itu memang dengan ternyata usaha itu tanpa modal pun kita bisa. Dengan modal seminimal mungkin kita bisa. Yang penting hubungannya sama sama teman-teman baik, sama kolega-kolega itu baik, nggak pernah kita menyakiti mereka, mereka pasti bantu dengan kita ingin berusaha. Dan dari dinas juga welcome sekali, mereka bisa membantu untuk pemasaran, untuk pemodalan, mungkin jadi alat-alat kadang juga kita ada support dari mereka. Ini yang diproduksi apa jadi Pak? Dompet, tas, apa aja Pak dari June Leather ini? Kita produksi dari dompet, alas kaki, sabuk, furniture juga ada. Jadi semua yang dari barang kulit. Jadi kita memang fokusnya itu memang berbahan kulit, apapun itu bentuknya. Kenapa sih Pak memilih untuk berbahan kulit itu? Asal awalnya seperti apa itu Pak? Pertama, saya kuliah di Akademi Teknologi Kulit. Yang kedua, kulit ini pangsa pasarnya itu masih luas banget, dan ada nilai jual yang tinggi, bukan jadi lebih ke high class itu. Jadi pangsa pasarnya masih terbuka. Oke, ini sudah pemasarannya sampai ke mana jadi Pak untuk June Leather ini Pak? Sudah merambah luar negeri. Kemarin ada ekspor Korea, ada Amerika, Belanda, yang Jokorsi itu Belanda. Kalau tas, dompet itu malah kebanyakan lokal Indonesia. Oke, saya mau bertanya ke Pak Anton. Pak Anton mungkin boleh bercerita nih Pak, bagaimana sih Pak kondisi industri kulit yang ada di DIY untuk saat ini seperti apa itu Pak? Matur nuwun Mbak Nur, kan gini ya. Jogja itu dulu terkenal adalah sentra industri kulit. Kan ada 3 dulu. Jogja, Magetan, sama Jawa Barat di Cibaduyut. Tetapi ternyata Jogja itu
lambat laun masih ada sih sentranya yang di Manding, sentra yang di Keparaan, sentra yang di beberapa kabupaten ada, tetapi yang Manding itu kan mati suri. Orang luar itu kadang datang ke Jogja, sentranya yang mana? Di sana kadang buka, kadang tutup. Nah, ini kami kebetulan dari Pemda DIY kemarin beberapa kali sudah diskusi dengan pemerintah Kabupaten Bantul bagaimana menghidupkan sentra industri kulit yang ada di Jogja. Kemudian ini sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Juno, ini sebenarnya kulit itu kan komoditas yang spesial. Spesialnya apa? Karena di sini untuk pangsa pasarnya menengah ke atas. Jarang pengamen-pengamen yang pakai tas kulit, dompet kulit, tetapi rata-rata kalau misalnya pakai kulit kan pasti dikelihatan, apalagi kalau kulitnya asli, kecuali kalau kulitnya imitasi. Tapi dengan kulit ini kan karena pangsanya menengah ke atas, potensi ekspornya juga besar, sehingga ini kita harus menggandeng semua pihak, termasuk ini kemarin alhamdulillah di tahun ini kami ada pertama kali mendapat anggaran dana alokasi khusus dari Kementerian Perindustrian untuk membangkitkan sentra industri kulit di Manding tapi untuk Jogja. Jadi nanti insya Allah ini sudah mulai pembangunan, nanti bulan November itu sudah jadi, namanya nanti Jogja Dalam Kulit Jogja. Berarti ini kalau orang Jogja dalam ini karena 4 kabupaten 1 kota, nanti mau terkait dengan kulit bisa lihatnya di sana. Meskipun produksinya ada yang di Bantul seperti di tempatnya Pak Juno, ada yang di kota seperti di Keparaan, di Bukisan, ada yang di Gunung Kidul, ada yang di Sleman, ada yang di Kulon Progo. Tetapi nanti tempat untuk diskusi kami sediakan nanti ada di Jalan Parangtritis dekat Manding. Utara Bangjo Manding paling selisih 50 meteran, itu nanti di situ akan dibangun 2 lantai untuk mendukung bangkitnya kembali industri kulit. Itu sejarahnya seperti itu, sehingga semoga tidak jadi sejarah tapi bisa lebih bangkit lagi untuk kulit Jogja. Nanti menjadi sentra orang Indonesia atau syukur termasuk mancanegara nyari kulit ke Indonesia larinya ke Jogja. Wisatanya ke Keraton, ke Borobudur, ke Prambanan, kulitnya di Jogja. Jogja monggo mau ngambil di Sleman, mau ngambil di kota, tapi dari Jogja, bukan Yogyakarta loh, di Jogja. Karena ternyata Yogyakarta itu identik dengan kota, tapi kalau Jogja itu identik 4 kabupaten 1 kota, makanya tugunya tugu Jogja. Nanti kulitnya juga dalam kulit Jogja. Gitu ceritanya Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Sinarbiat. Pak Sinarbiat, kalau Dewan ya Pak ya, melihat kondisi industri kulit di DIY saat ini tuh seperti apa tuh Pak? Ya, tentu kami juga mencermati dan mengikuti perkembangan industri kerajinan di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta, salah satunya industri kerajinan kulit ya. Memang mengalami penurunan yang sangat drastis ya, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Ya, kebetulan saya dulu juga bagian dari pelaku usaha kulit tahun 90-an ya, 90-an. Yang mana memang masa kejayaan industri kulit di Jogja ini kira-kira sekitar tahun 80-an, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Industri kulit, kerajinan kulit di Jogja waktu itu sangat tumbuh, maju dan berkembang. Dan banyak buyers yang datang ke DIY waktu itu, sangat-sangat luar biasa, bisa mengangkat industri kerajinan kulit kita hampir di setiap wilayah secara merata ya. Banyak buyer yang langsung datang ke Jogja. Nah, tetapi kemudian sempat mengalami kesulitan. Waktu itu terjadi krisis moneter tahun 1998 ya, 1998. Nah, pada krisis moneter itulah kemudian ya tidak hanya kulit waktu itu, tapi kulit saya kira sangat terasa sekali karena habis mengalami masa kejayaan yang kemudian tiba-tiba krisis moneter yang akhirnya ngedrop sangat luar biasa, yang banyak kemudian mengalami gangguan dalam aktivitas usahanya.
yang mana waktu itu kebetulan saya juga ikut terlibat di dalamnya, kemudian dari Kementerian Koperasi waktu itu dalam rangka untuk menanggulangi krisis moneter terhadap sarjana pengangguran ya. Kemudian dibentuklah sebuah wadah namanya inkubator bisnis, yang mana inkubator bisnis ini ya para kalangan muda, sarjana-sarjana yang baru lulus, kemudian kita rekrut, kemudian di situ diinkubasi ya, diberikan tempat, diberikan workshop, diberikan juga fasilitasi showroom begitu, yang kemudian diberikan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan secara teori manajemen usaha maupun juga pelatihan yang sifatnya kemudian sampai ke praktek ya, praktek bagaimana kemudian harapannya anak-anak muda yang baru lulus kuliah ini kemudian bisa berwirausaha secara mandiri di bidang industri kerajinan kulit. Nah, itu tahun 90-an. Tapi rupanya ya pasca itu juga relatif sampai tahun ini belum bisa, industri kulit di Jogja ini belum bisa kemudian kembali ke masa kejayaannya di tahun 1980-an. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi dan juga ada program, apakah ada bantuan DAK dari kementerian ya, saya kira ini suatu hal yang sangat baik ya, angin segar bagi kita, bagi teman-teman kelompok dunia usaha industri kulit. Saya kira ini perlu disambut dengan baik, dan ya saya kira tentu kami dari DPRD ya sangat berharap program dari pemerintah pusat ini ya tidak hanya kemudian berhenti sampai di tahun ini saja, tapi ya kami berharap program itu bisa terus berkesinambungan dan berkelanjutan ya. Syukur-syukur setiap tahun dari berbagai macam aspek ya, mungkin bagaimana kemudian ya ke depan ya Jogja ini, DIY ini ya betul-betul akan menjadi pusatnya industri kulit di Indonesia. Yang mana ya DIY ini dari dulu ya mempunyai daya tarik tersendiri kalau kita bicara industri kulit dibandingkan mungkin di Magetan, di Sidoarjo, kemudian di mana namanya di Jawa Barat itu mana namanya ya Bandung, kemudian Garut ya. DIY ini punya daya tarik tersendiri, industri kerajinan kulit di DIY ini. Saya kira ini yang harus ditumbuhkan lagi bahwa DIY ya akan tumbuh lagi, akan muncul lagi, akan berkiprah lagi untuk siap berkompetisi di industri kerajinan kulit dengan daerah-daerah lain. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Sunardi. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Bapak selaku pelaku usaha kulit ya khususnya ini, apa ya Pak yang Bapak rasakan terkait dengan industri kulit saat ini, menurut Bapak ini seperti apa? Memang ya, Mbak, sekarang itu mengalami penurunan, terutama di sentra-sentra itu banyak yang karena mungkin nggak ada penerusnya, akhirnya banyak yang tutup karena nggak ada inovasi, nggak ada bentuknya ya cuma kayak gitu, nggak mau ekspansi ke model-model yang up to date untuk masa sekarang ya. Jadi mereka itu banyak mengalami penurunan. Sebenarnya kalau kita desainnya bagus, terus pemasaran online-nya dikelola dengan bagus, itu tetap kita akan jalan terus gitu loh. Seperti di tempat saya itu produk itu selalu berganti, selalu berganti. Jadi saya ada galeri di rumah, ada workshopnya di rumah, online juga jalan, terus kunjungan dari luar daerah banyak yang ke rumah gitu loh. Jadi memang kita harus mempunyai inisiatif untuk
mengembangkan itu semua, dari bentuknya, dari pemasarannya gimana gitu. Intinya seperti itu. Jadi saya itu di rumah ada desainer itu 5 orang. Jadi mereka harus setiap hari harus membuat sesuatu yang baru dengan bentuk-bentuk model yang baru. Jadi orang itu yang datang ke galeri itu senang. Oh, bentuknya baru lagi. Akhirnya mereka akan menarik minat mereka untuk membeli lagi. Jadi kadang ada orang, ibu-ibu itu beli di tempat saya itu setiap bulan itu dia beli. Karena modelnya beda lagi. Wah, ini ada yang model baru, aku beli ah. Sampai di rumah itu katanya banyak banget koleksi saya. Koleksi saya cuma John Leather tok loh, Mbak gitu. Jadi itu kebanggaan tersendiri buat kami sebagai produsen barang-barang kulit. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Juno. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Anton bicara terkait dengan peranan sektor industri kulit untuk perekonomian di DIY ini. Bagaimana nih Pak peranannya sektor industri kulit? Silakan. Ini sebenarnya peranan sektor ini berangkat dari apa yang disampaikan Pak Juno dan Pak Sinar tadi. Yang pertama memang ada beberapa permasalahan kan. Yang pertama tadi regenerasinya nggak ada. Karena memang saya jalan beberapa kali itu ke IKM itu ya pini sepuh. Anaknya mending merantau ke mana, jadi buruh pabrik atau di mana. Yang kedua memang yang produknya itu rata-rata tidak inovasi, tidak kompetitif. Kemudian biasanya pemasarannya terbatas hanya manual. Nah, terkait dengan ini kami memang karena ini ternyata bisa yang disampaikan Pak Sinar tadi tahun 80-an bisa booming, bisa mengangkat ekonomi Jogja. Sehingga dari program yang tadi, yang program untuk penguatan industri kulit yang di Jogja, terutama yang letaknya di Manding, kami akan membentuk seperti yang diharapkan Pak Sinar yang dulu dibentuk setelah krisis moneter. Nanti di dalam kulit Jogja yang ada di Manding Jalan Perintis fungsinya seperti inkubator bisnis. Karena di situ kami bangun 2 lantai, di situ ada galerinya, ada workshopnya, ada ruang pelatihannya, kemudian ada juga di situ nanti untuk ruang promosi. Kami ada di situ ruang podcast, kemudian ada juga untuk foto produk, termasuk kami ingin menggait anak-anak muda biar tertarik. Insya Allah yang kami terapkan nanti industrinya adalah industri terkini. Makanya mesin-mesinnya pun banyak yang digital. Mesin jahit pun mesin jahit bukan yang manual lagi tapi pakai listrik. Kami ada digital pakai mesin CNC, kemudian juga mesin emboss. Semua skalanya adalah membuat pelaku industri kulit itu biar tidak ketinggalan zaman. Anak-anak muda tertarik, ternyata produksi kulit itu tidak kumuh. Ternyata ini teknologi tinggi. Nah, kami nanti menerapkan teknologi tinggi, kemudian karena kebetulan ini dari Kementerian Perindustrian ini buka lebar. Kemarin sampai saya jok dengan teman-teman termasuk dengan Pak Juno dan kawan-kawan, kami sebenarnya kemarin mengajukan anggaran itu cukup untuk mobil Avanza, tetapi dikasih mobil BMW. Karena apa? Kami mintanya hanya sekian, dikasih sekian kali lipat, monggo. Kalau minta kok hanya 5M sekian, nggak mau, yang sekalian besar, waduh. Sehingga kemarin saya beberapa kali sudah koordinasi dengan pelaku IKM kulit termasuk Pak Juno, kemudian baik itu pelaku IKM yang ada di sekitar Manding, kemudian termasuk yang di Keparaan, di Bukisan, di Sleman, Kulon Progo sudah kita ikutkan. Bagaimana membangkitkan ini supaya nanti efeknya itu tidak hanya di satu tempat tapi menyeluruh di DIY, sehingga nantinya benar-benar perekonomian itu bangkit secara berkelanjutan. Anak mudanya setelah lulus tidak lagi keluar daerah, karena nanti apa? Yang suka dengan fotografi nanti biar mendalami terkait dengan promosi, mulai dari foto produk, mulai podcast. Yang senang desainer nanti biar ke desainernya. Kami juga ada mesin komputer yang khusus desain, itu softwarenya sendiri nilainya di atas 1 miliar. Nah, tapi karena kami diminta yang terbaik, sehingga cuma tantangannya memang nanti tetap itu harus semoga ada yang memanfaatkan, termasuk kami gandeng. Untungnya lagi di Jogja itu banyak stakeholder yang bergerak di kulit. Ada ATK, ada ISI, ada balai kulit, ada balai sertifikasi kulit, dunia perguruan tinggi banyak, mulai dari UGM, ISI, kemudian UNY,
kemudian UI, sehingga insya Allah nanti tidak kekurangan SDM asal bisa direkrut. Tapi kemudian itu yang dukungan dari tahun ini sarana prasarana kita siapkan. Kemudian kemungkinan nanti kami juga minta dukungan dari Bapak Ibu di Dewan yang terkait kebijakan untuk membangkitkan itu, biasanya juga untuk bisa kolaborasi dengan lintas sektor, lintas OPD, sehingga ekonomi insya Allah juga berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu Jogja itu terkenalnya adalah industri kulit dengan bahan kulit nabati, sehingga nanti insya Allah kami bangkitkan lagi, harus ada nabatinya, meskipun mungkin belum dominan, tetapi nanti tetap kalau bisa di dalam kulit Jogja itu tetap ada galerinya atau khusus produksi yang nabati nanti ada, sehingga kalau mau kimia ada, nabati ada, supaya sejarah Jogja sebagai sentra kulit nabati itu tidak hilang. Karena di Jogja itu sebenarnya banyak penyamaan, tapi ya malah kualitasnya itu menengah ke atas, orang Jogja malah tidak tahu, rata-rata larinya ke industri besar atau ke ekspor, tapi Jogja dapatnya yang menengah ke bawah. Kami harapannya nih Jogja semuanya bisa lah, karena nanti sebagai showroomnya itu. Ya, saya kira tadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi ya memang saya kira momentumnya sekarang inilah pasca pandemi COVID-19 ini, kebetulan program Pemda DIY ini kan salah satu yang menjadi skala prioritas kan sektor ekonomi ya. Bagaimana kemudian OPD ini lebih didorong, diprioritaskan program dan kegiatannya itu untuk mempercepat daya ungkit ekonomi masyarakat. Nah, salah satunya saya kira di bidangnya Pak Anton inilah. Ini yang kemudian juga mempunyai ketugasan untuk bagaimana memetakan ya industri-industri kerajinan yang ada di kota Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta ini, yang kemudian harus digali lagi, ditumbuhkan lagi, didorong lagi untuk kemudian bisa tumbuh, berkembang, dan siap untuk berkompetisi di pasar. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi saya sangat sepakat ya. Jadi memang sudah saatnya kemudian OPD ini ya kalau membuat program dan kegiatan itu harus secara utuh. Jangan kemudian program itu terputus-putus seperti tadi inkubator. Saya kira itu suatu hal yang memang diperlukan untuk saat ini dalam rangka untuk mengangkat kembali industri kerajinan kulit yang selama ini ya relatif agak tertatih-tatih ya. Apalagi sebetulnya kalau kita bicara sejarah masa lalu, industri kerajinan kulit ini menjadi salah satu potensi terbesar penyumbang ekonomi di DIY waktu itu. Sehingga ini ya tugasnya Pak Anton dan kawan-kawan ya, untuk bagaimana ya ini dicapai lagi, dikejar lagi, untuk bagaimana teman-teman Pak Jun dan kawan-kawan ini ya didorong lagi, disemangati, disupport, diberikan mungkin ya sentuhan-sentuhan melalui fasilitasi programnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan juga PPTG ya. Nah, kami tentu ya sangat berharap hal ini bisa kemudian mempercepat ya daya ungkitnya pertumbuhan teman-teman industri kulit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Saya kira ya sekarang apalagi era digitalisasi, jadi ya harus tadi program itu sekali lagi harus secara utuh itu disiapkan oleh dinas dan juga PPTG ya. Ya, ada pelatihan manajemen usaha, ada pelatihan tadi mungkin marketing digital. Jadi sekarang bicara marketing pun kita tidak bisa kemudian hanya berharap pola-pola marketing yang sifatnya konvensional ya, mengikuti pameran dan lain sebagainya. Tapi sekarang ya dunia informasi sekarang sangat-sangat terbuka ya, kemudian yang bisa memanfaatkan era digitalisasi inilah yang kemudian tentu akan eksis di pasar ya. Nah, ini juga perlu ada mungkin pelatihan digital marketing ya. Pak Jun mungkin punya, nanti bisa mengirimkan salah satu tenaganya untuk ya secara khusus dididik di PPTG untuk menguasai digital marketing. Bagaimana kita meraih pasar itu melalui digital ya, ada mungkin Instagram, mungkin TikTok, mungkin Facebook dan lain sebagainya. Saya kira sekarang banyak sekali yang bisa
manfaatkan untuk kalangan dunia industri kita. Kemudian juga mungkin terkait dengan desain. Nah, ini juga kadang salah satu betul yang disampaikan oleh Pak Jun tadi ya, bahwa ini salah satu kadang kelemahan juga para pelaku industri kulit kita ya, kadang kurang bisa mengikuti perkembangan tren desain dari tahun ke tahun ya. Nah, memang ya mau nggak mau ya harus terus belajar dan juga mengikuti perkembangan desain yang terkini kan begitu, agar supaya juga tidak ketinggalan pasar, tidak kemudian ya modelnya monoton itu saja yang akhirnya ya untuk meraih pasar mengalami kesulitan, untuk bersaing juga akhirnya ya tidak kompetitif lagi. Kemudian yang selanjutnya saya kira terkait dengan bahan baku ya, saya kira ini juga mungkin perlu mendapatkan perhatian dari Dinas Perindustrian Perdagangan, tempatnya Pak Anton kan begini ya, bahwa ya juga harus bisa memastikan kalau kemudian ini nanti industri kerajinan kulit ini kemudian mulai kelihatan bangkit lagi ya, kebutuhan akan bahan baku ini juga harus selalu menjadi perhatiannya dinas ya, bicara stabilitas ketersediaan bahan baku, stabilitas harga, karena semua ini akan berpengaruh pada nanti harga pokok sampai harga produksi, harga jual, harga produksi, harga pokok, harga jual kan akan mempengaruhi itu, yang ya tentu harga itu sangat berkompetisi dengan pasar nanti. Tadi Pak Jun menyampaikan bahwa ya ada salah satu buyer yang mungkin harganya sangat mepet, pada saat kemudian Pak Jun pengen menyesuaikan harga terkini ya kadang kemudian tidak ada titik temu antara buyers dengan pelaku usaha. Ini yang mungkin juga perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, karena di DIY juga punya balai penyamaan kulit ya kalau tidak salah ya, bagaimana mungkin itu juga perlu untuk dikaji ya, mungkin perlu juga kalau memang ada persoalan ya perlu mungkin dievaluasi ya, untuk bagaimana ya balai kulit yang ada di Jogja ini ya harapannya kemudian nantinya bisa memenuhi kebutuhannya para pelaku industri kulit yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, yang harganya ya bisa lebih kompetitif dibandingkan dari luar DIY kan begitu. Sehingga ya harapannya uang itu ya hanya berputar di DIY, jangan kemudian malah keluar ke daerah kan gitu ya. Dari mulai hulu ke hilirnya itu ya hanya duitnya hanya di DIY saja. Tidak seperti sekarang ini kan begitu ya, beli bahannya duitnya keluar DIY, kemudian nanti jualnya juga kemudian ya lebih besar kalau kemudian tadi pamannya di provinsi lain ternyata ya harganya bisa 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan harga dari Pak Jun contohnya tadi kan. Ini juga tentu ya akhirnya justru yang menikmati perputaran uang industri kerajinan kulit ini justru malah dari luar kan itu. Ya saya kira itu Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Sinarbiat. Mungkin dari Pak Anton mau menambahkan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sinarbiat. Monggo silakan Pak Anton. Mungkin benar yang disampaikan Pak Sinar, kan memang penanganan itu harus dari hulu sampai hilir. Termasuk dari sisi perindustrian perdagangan, kami juga kolaborasi. Kami dari sisi industri penyediaan sarana prasarana teknologi akan merusakan alih teknologi dari teknologi manual, semi manual akhirnya ke yang digital. Itu kami berusaha mengusahakan itu, meskipun nanti juga alih teknologi ini pasti imbasnya ke pelatihan SDM. Meskipun nanti yang melatih bidang lain ini juga masih di Dinas Perdagangan. Kami ada bidang sarana prasarana industri dan bidang sumber daya industri, itu nanti untuk pelatihan SDM-nya, termasuk nanti digital marketing. Memang sarana di kami, nanti kami juga ada pelatihan kolaborasi dengan bidang yang lain, termasuk tadi yang untuk ekspor, karena ekspor itu memang kan harus ada mempertemukan antara buyer dan produsen. Nah ini memang harus ada forumnya. Kami juga ada temu bisnis, mitra bisnis kami selalu ada setiap tahun, setiap momen, termasuk setiap ada event apapun pasti ada temu bisnis.
itu kita biasanya mendatangkan buyer, kemudian itu akan sebagai media untuk transaksi. Meskipun barangnya di situ hanya contoh, tapi nanti mungkin transaksinya bisa untuk setahun, 2 tahun, syukur berkelanjutan. Jangka pendek, menengah, panjangnya itu ada untuk transaksinya. Kemudian yang terakhir di Jogja itu kebetulan kan kemarin Pak Gubernur itu sejak tahun 2022 akhir itu kan mencanangkan Jogja sebagai pusat fashion dunia. Fashion itu ternyata salah satunya juga semua aksesoris yang dari kulit, mulai sepatu, tas, dompet, semua yang ada di kita gunakan itu masuk fashion. Ini juga nanti harapannya karena pusat fashion dunia, orang luar melihat kulit, oh berarti ini fashionnya di Jogja ada. Di Jogja ada, lihat oh ternyata showroomnya ada, kemudian tempat produksinya ada. Kemudian ini ternyata mau memberdayakan IKM, makanya IKM pelaku kulit pun tetap kita gandeng. Istilahnya nanti ada intri, ada plasmanya. Sehingga itu geliat ekonomi juga akan selalu ya berputarnya benar seperti Pak Sinar tadi. Kami harapkan nanti berusaha kami juga akan menggandeng stakeholder terkait sehingga sumber-sumber bahan baku baik itu nanti penyamakan kulit nabati maupun penyamakan kulit kimia, karena itu juga akan kita gandeng. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga ada salah satu produsen penyamakan kulit yang itu dari Jepang akan mendirikan industri di Piungan. Itu nanti mungkin salah satu share-nya adalah harus produk itu harus bisa dimanfaatkan orang Jogja juga. Sehingga ini mungkin nanti harusnya ada harga untuk orang Jogja, harga untuk orang luar Jogja karena produksinya kan di Jogja. Mungkin nanti secara regulasi bisa dibuat seperti itu. Termasuk di Jogja kan ini dalam tahun ini sudah masuk pusat oleh-oleh terbesar di luar Jogja di Malioboro. Ada Krishna, ada itu. Nanti juga kita gandeng termasuk produk, harus memasarkan produk-produk lokal DIY. Nanti mungkin bisa meminimalisir pajak-pajaknya khusus untuk IKM DIY mungkin bisa dibedakan dengan nanti produk-produk dari luar, termasuk produk-produk kulit, karena di Krishna itu kan tidak hanya makanan, termasuk baju, kaos, kulit, produk-produk dari kulit juga ada. Itu nanti mungkin bisa juga dari sisi marketing kita bantu dengan mempertemukan dengan buyer. Kemudian dari sisi regulasi nanti kami juga biasanya dukungan dari Dewan juga untuk regulasinya biar itu menguntungkan IKM Jogja. Itu jadinya bisa. Jogja itu memang istimewa. Semua ada kok, SDM ada, Sarpras ada, dan bisa terjangkau. Orang keliling Jogja itu 1 hari 1 malam bisa 4 kabupaten 1 kota. Itulah uniknya Jogja. Dan mudah-mudahan untuk geliat membangkitkan sentra industri kulit itu benar-benar bisa terwujud dalam dukungan dengan dana daerah, baik itu dana reguler, dana keistimewaan, termasuk karena sudah ada dari pusat sudah melirik ke kita. Berarti kan dari pusat juga sudah ada dukungan. Nanti tinggal bentuknya kita bisa nggak mengkolaborasikan. Kami menyediakan sarana tapi ternyata IKM pelakunya nggak mau memakai, ya sama saja nanti mubadir kami menyediakan tempat tidak digunakan, sehingga itu juga nanti secara periodik kayak kita juga harus meningkatkan kerjasama juga kolaborasi, termasuk salah satunya sosialisasi, baik itu melalui media online, media apapun, surat kabar, karena saya yakin juga banyak pelaku IKM yang tidak tahu bahwa di Jogja itu mau membangkitkan kulit, itu mungkin juga banyak yang belum tahu, sehingga mungkin lewat media promosi itu memang harus semuanya ditempuh. Mungkin gitu Mbak, tambahan saya. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Terkait tadi kolaborasi begitu ya. Nah Pak Juno, sejauh ini sudah ada kolaborasi belum Pak? Baik dengan Dewan maupun dengan dinas gitu, apakah sudah ada kolaborasinya Pak? Atau sinerginya seperti apa Pak yang sudah dibangun sejauh ini? Nah itu udah lama sih kolaborasi seperti itu Mbak. Jadi kayak saya kemarin itu ada jadi anggota Jogja sebagai fashion dunia, itu saya sudah masuk. Jadi memang itu manfaatnya besar sekali. Terus ada pendampingan desain juga, saya juga ikut kemarin di jadi memang dari dinas itu udah kolaborasi itu sebenarnya udah lama. Cuma yang saya usul ke Dewan ya Pak, jadi untuk pengiriman ke luar negeri masih tinggi harganya. Jadi saya pernah ngirim ke Malaysia.
dari harga barang sama biaya kirimnya itu, ongkos kirim itu lebih jadi ini gimana sih ya, jadi kayak gitu. Jadi semoga nanti dengan seperti itu, dengan ini bisa kolaborasi untuk pengiriman lebih ditekan. Terus sama ini Pak Sinar, jadi apa ya, bahan baku untuk terutama tas ya yang saya alami ya. Jadi aksesoris yang dari logam itu kan kebanyakan dari Cina. Yang di Indonesia itu ada tapi mahal. Yang dari Kuningan, jadi anti karat. Nah itu kebanyakan dari Cina. Yang dari Cina juga Kuningan? Ada Kuningan, ada yang memang kualitasnya rendah. Yang diimpor selama ini itu yang kualitas rendah, Pak. Jadi yang Kuningan itu belum masuk ke Indonesia. Gimana caranya biar bahan itu bisa masuk ke Indonesia, tapi jadi impor tapi apa ya, bahan bukan barang jadi. Yang sekarang banyak itu kan barang jadi toh Pak. Jadi akhirnya menekan produk-produk di Jogja terutama. Jadi orang mesti membandingkan, alah dari Cina aja murah kok, ini kok mahalnya minta ampun. Nah itu loh, yang jadi masalah itu malah harusnya kan impor bahan baku, bukan impor barang jadi. Gitu loh. Jadi bahan baku kalau bisa impor kan kualitas produk kita lebih bagus. Atau mungkin kita bisa membina, kalau saya kesulitan itu di logamnya, di aksesorisnya. Sebenarnya di Jogja itu banyak pengrajin logam, terutama di kota gede. Itu banyak. Cuma bahan baku untuk bikin itu mahal. Jadi jatuhnya itu mahal banget, Pak. Jadi kayak aksesoris itu ada yang harganya itu 35.000. Padahal satu tas butuh 2 biji, Pak. Sudah 70.000. 70.000 nanti dijual ke konsumen, wah kok mahal banget gini. Masalahnya seperti itu. Jadi bahan baku pendukungnya itu mahal-mahal. Padahal kita pengen bahan baku itu bisa murah, jadi kita bisa bersaing lah produknya gitu loh. Sama kadang gini, kadang pengrajin itu akan mengubur dirinya sendiri karena dia menekan harga. Padahal umpamanya di tempat saya harganya umpamanya kasarannya 500.000, di tempat lain ada yang 300.000. Padahal mereka dengan kulit katanya, lah aku dapat kulit murah kok. Ternyata kulit seperti itu kulit stok lama. Harusnya walaupun stok lama tapi harganya tetap harga normal. Jangan pakai harga stok lama. Nanti pada saat dia diorder lagi, dia nggak bisa produksi lagi karena harganya udah ditekan gitu loh. Jadi kadang pengrajin itu mengubur dirinya di situ. Nah di tempat saya walaupun itu kulit stok lot pabrik yang harganya murah, memang murah karena nggak ada seri berikutnya. Jadi produksi itu cuma warna itu tok. Nanti kalau diminta produksi dengan warna itu kita nggak bisa. Nah itu tetap harganya pakai harga normal, bukan harga yang harga stok lot, gitu loh. Jadi makanya saya dari 2015 sampai sekarang bisa berkembang seperti itu. Jadi kualitas saya unggulkan, saya jaga. Terus karyawan memang saya anggap mereka keluarga saya sendiri. Saya sekarang punya karyawan 30 orang. Jadi memang saya harus menjalankan gerbong yang besar. Jadi setiap bulan memang saya harus menggaji 30 orang, itu lumayan besar. Jadi memang harus semuanya harus sinergi, saling bantu dari dinas, dari dewan juga. Pengen saya, ayo kita makmurkan Jogja dengan kerajinan kulit. Gitu. Oke, saya mau bertanya ke Pak Anton tadi mungkin menanggapi dari Pak Juno tadi beberapa keluhan selaku pelaku usaha ya tadi, harga ongkirnya mahal, kemudian bahan-bahannya juga mahal. Nah, gimana nih Pak? Silahkan. Terkait dengan tadi yang ongkir mahal itu memang sebenarnya kemarin dengan adanya Jogja International Airport
awalnya itu paling tidak meminimalisir kargo bisa keluar, tapi ternyata kemarin dari pihak Garuda Indonesia juga masih penjajakan karena apa? Karena secara volume belum memenuhi batas minimal, sehingga waktu itu pengiriman sampai saat ini masih banyak yang lewat Semarang, lewat Surabaya. Tapi ini kami sudah dari Pemda DIY itu sudah berusaha selalu ada jalinan koordinasi forum khusus untuk forum ekspor impor. Forum ekspor itu salah satunya membahas nanti untuk meminimalisir biaya pengiriman kargo. Dan karena Jogja sudah punya bandara internasional, cuma kelemahannya memang belum punya pelabuhan internasional, sehingga kita mengandalkannya pasti bandara internasional. Syukur nanti kalau pelabuhan internasional yang Sadeng itu bisa jalan, karena yang Adikarto kan nggak jalan. Sadeng jalan, mudah-mudahan nanti bisa dua-duanya bisa ditempuh. Itu yang pertama terkait dengan pengiriman. Kalau yang luar negeri, kalau dalam negeri kan programnya itu yang ongkir gratis itu sudah jalan. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan bahan baku non kulit yang logam, itu sebenarnya kebetulan kami sendiri di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna kan ada sebenarnya juga untuk mengoptimalkan untuk layanan teknologi untuk logam termasuk perak. Cuma memang saat ini mohon maaf peraknya masih mati suri ya, karena kami konsentrasinya kemarin logam, kemudian tahun ini kami konsentrasi ke kulit. Nah, tapi nanti karena ternyata dukungannya juga ada perak, ada kuningan, nanti kami juga akan mengaktifkan itu, termasuk saya akan menggandeng beberapa dunia perguruan tinggi. Kami sudah melakukan EUU kerjasama dengan universitas yang ada di Jogja dan sekitarnya, termasuk dari UGM, ISI, kemudian ATK, kemudian ada dari UNJ. Kami menggandeng mahasiswa-mahasiswa itu penelitian di tempat kami, kemudian nanti melakukan suatu inovasi yang itu nanti berguna untuk masyarakat. Itu nanti ujung-ujungnya kami juga, karena yang kulit ini kan lebih banyak kami membelinya ini mesin-mesin jadi. Tapi nanti harapannya karena kami ada plasma inti nanti dengan IKM, kami juga akan membuat teknologi tepat guna yang kira-kira tidak murni digital, tetapi bisa menjembatani. Itu nanti bisa, sehingga nanti finishingnya bisa ke Bapak Ibu yang pelaku juga. Itu insya Allah juga ada. Termasuk kemarin kami juga sempat beberapa tahun yang lalu membuat mesin emboss. Kami juga pernah membuat itu untuk salah satu pelaku IKM kulit di Kulon Progo. Buatan kami sendiri juga, memang sederhana, kami memang membuat alat itu yang sederhana tetapi berguna dan murah itunya. Karena kalau masing-masing IKM kan kemampuannya berbeda. Kalau Pak Juno yang sudah karyawan 30 mungkin ya sudah menengah ke atas, tapi kami juga membina yang IKM menengah ke bawah juga, semua harus kami bina. Berarti kami dari sisi produksi yang kelas menengah ke bawah itu juga ada, termasuk membantu IKM yang siap ekspor dengan fasilitasi, itu juga di bidang perdagangan luar negeri. Itu juga selalu setiap bulan itu ada pertemuan rutin untuk forum ekspor impor, sehingga nanti kira-kira kendalanya apa bisa terpecahkan di situ. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Juna sudah siap ekspor atau sudah continue, nanti juga masuk ke forum ekspor impor, atau mungkin malah sekarang sudah masuk, saya nggak tahu. Nanti kan kendala-kendala bisa, karena di situ di dalamnya itu anggotanya ada dari Angkasa Pura, ada dari pelaku IKM, ada dari buyer, termasuk ada juga dari penyandang dana, Bank Indonesia dan BPD DIY. Sehingga kalau ada kendala insya Allah bisa terpecahkan. Intinya kita hanya fasilitator, menjembatani, tapi semua tergantung pelaku. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Saya mau bertanya ke Pak Sinar. Pak Sinar, terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat Pak untuk meningkatkan kualitas produk industri kulit ini dari Dewan ini, kebijakannya seperti apa itu Pak? Ya, tentu karena Dewan ini juga mempunyai fungsi penganggaran ya. Jadi tentu ya kami dari DPRD sangat mendorong untuk bagaimana membangkitkan kembali industri kerajinan kulit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Apalagi Pak Anton ini juga relatif sudah banyak melakukan terobosan-terobosan melalui program dan kegiatan yang baru dalam rangka untuk mengangkat kembali eksistensi para IKM kulit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira DPRD tentu menyambut dengan baik untuk bagaimana ya di APBD ke depan ya perlu untuk kemudian disupport
diberikan porsi yang cukup dan memadai, ya agar supaya apa yang menjadi keinginannya Pak Juno dan kawan-kawan para pelaku industri kulit di daerah istimewa Yogyakarta ini ya bisa kemudian dengan cepat untuk kita dorong eksis kembali ya industri kerajinan kulit menjadi salah satu produk unggulan di daerah istimewa Yogyakarta. Itu tentu yang menjadi harapan kita semua ya, sehingga ya ke depan saya kira Pak Anton tentu sudah mempunyai banyak konsep perencanaan ya ke depan. Tentu kami sangat berharap ya kita fokus tahun ini mungkin fokus di industri kerajinan kulit ini ya harus dituntaskan sampai ya betul-betul apa yang menjadi harapan kita semua ya bisa terwujud. Industri kerajinan kulit bisa eksis kembali, bisa menjadi ya tujuan buyers ataupun juga pangsa pasar di nasional ya. Baik, terima kasih Pak Sinar. Pertanyaan terakhir untuk Pak Juno. Pak Juno, selaku pelaku usaha nih Pak ya, apa sih Pak yang paling dibutuhkan dukungan atau apa yang paling dibutuhkan selaku pelaku usaha ini khususnya di industri kulit ini Pak? Atau yang dibutuhkan IKM seperti itu Pak? Silahkan. Yang dibutuhkan IKM itu sebenarnya cuma kalau saya ya dibantu buyer, ketemu buyer maksudnya dibantu pemasaran lah intinya itu. Terus mungkin kalau permodalan mungkin udah stay, udah cukup. Jadi yang dibantu cuma menurut saya cuma pemasaran. Jadi gini, saya itu belum bisa jual ke luar negeri. Luar negeri itu maksudnya menjual sendiri. Jadi luar negeri itu kan ada platform online banyak nih, ada Amazon, ada Etsy, terus itu banyak seperti itu. Saya itu belum bisa menembus ke situ. Ya terkait itu, insya Allah tahun ini kami di dinas juga membuat platform untuk penjualan pemasaran online digital. Tapi nanti dengan bidang luar negeri itu terkait dengan kulit juga, karena memang anggaran DAK ini dari hulu ke hilir kami garap bareng semua bidang UPT kami, yang dari sarana infrastruktur atau sarprasnya, kemudian dari perdagangan luar negeri menyiapkan platform digital untuk pemasaran luar negeri, yang dalam negeri perdagangan dalam negerinya, kemudian dari bidang sumber daya PSDI itu sumber daya manusianya, pelatihan. Insya Allah nanti mudah-mudahan akhir tahun ini sudah tergarap semua, sehingga harapan kita go internasional mendukung Jogja Fashion Dunia itu bisa terwujud ini, Pak. Iya betul. Jadi kemarin itu saya juga ikut pelatihan ekspor yang diadakan oleh Deperindak. Jadi pelatihan ekspor itu sebenarnya bagus, Pak. Jadi kadang aku berpikir ini kok cuma pelatihan ekspor, enggak pelatihan untuk platform digital ke luar negeri gitu loh. Jadi di situ cuma untuk pengurusan surat-suratnya, harga-harganya, terus ke pelabuhannya, ngirimnya gimana. Sebenarnya itu sudah ada jasanya sebenarnya, Pak Anton. Jadi saya itu ini kok nggak jual ke kan lebih mudah ke platform digital. Jadi, karena biasa jualan online ya. Nah, jadi tinggal kita majang barang di situ, kita tinggal nanti ada yang order, itu lumayan sebenarnya. Jadi kalau kita sudah dikenal di luar negeri, ini yang ngirim June Leather, itu mereka akan percaya sama kita. Jadi kita akan lancar terus, pemasarannya lancar terus, karena kita sudah dapat nama di sana, gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi memang kita harus di sana itu nama kita harus berkibar. Kalau nggak berkibar juga nggak bakalan kita jalan, gitu loh, Mbak. Jadi yang dibutuhkan untuk sekarang itu, Mbak. Jadi itu. Oke, terima kasih Pak Juno. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Sinar. Pak Sinar, apa yang dilakukan oleh Dewan itu Pak untuk mendorong supaya para pelaku usaha di industri kulit, khusus para IKM ini supaya lebih maju dan memiliki daya saing ke depan? Silahkan. Ya, saya kira apa yang
sudah dilakukan oleh Pak Anton ini saya kira memberikan angin segar bagi para IKM kulit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga saya kira tinggal kemudian ya bagaimana apa yang sudah menjadi programnya Pak Anton ini betul-betul bisa diwujudkan, bisa direalisasikan, dan juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi target tujuan dari Pak Anton dan kawan-kawan dari PPTG dan juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Saya kira koordinasi lintas OPD ini juga perlu untuk dilakukan ya. Tadi kalau bincang-bincang kita ini kan juga dibicara kebutuhan ketersediaan bahan baku, stabilitas harga, kemudian bicara tadi market, pasar. Ini kan tidak bisa kemudian di tempatnya Pak Anton sendirian. Ini perlu kemudian juga ada koordinasi lintas organisasi perangkat daerah ini yang memang harus segera dilakukan ya, harapannya kemudian, dan juga termasuk dengan pihak-pihak mungkin eksternal dari pemerintah daerah, mungkin juga instansi vertikal ya, dalam hal ini mungkin tadi ada BI, ada mungkin pihak pengelola bandara YIA dan lain sebagainya. Informasinya kan nanti YIA ini akan menjadi ya pusatnya penerbangan internasional, karena penerbangan internasional di Solo dan di Semarang sudah ditutup kan. Artinya semua nanti akan masuknya di YIA. Nah, ini saya kira juga harus dijadikan peluang. Jadikan peluang, jangan kemudian ya hanya sekedar untuk menjadi tempat transitnya orang-orang luar, tapi larinya justru ke daerah lain, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Dan tetapi ya bagaimana kemudian ya harus teman-teman industri IKM DIY yang bisa memanfaatkan peluang-peluang ini ke depan nih. Nah, ini butuh persiapan saya kira. Nah, tentu ya dinas yang kemudian juga perlu untuk membaca peluang ini untuk membuat roadmap bagaimana program ke depan dalam rangka untuk mengangkat IKM khususnya kulit ini ya betul-betul bisa lebih dioptimalkan, sehingga harapannya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Pak Juno dan kawan-kawan. IKM kulit bisa ya eksis, bisa tumbuh kembali, bisa jaya kembali seperti masa-masa dahulu. Oke, baik, terima kasih Pak Sunar. Terakhir dari Pak Anton sebelum kita tutup, mungkin Pak Anton mau menambahkan, silakan. Yang pertama, mudah-mudahan niat kita semua untuk membangkitkan industri kulit di DIY bisa terwujud. Kami dari Pemda itu memang menggait dari sinergi lintas sektor, baik itu di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi dengan anggaran APBD reguler DAIS, termasuk dari pusat kami dengan anggaran DAK. Baru pertama kali, mudah-mudahan uji coba ini bisa berhasil sehingga nanti akan berlanjut ke tahun berikutnya, termasuk nanti untuk karena kita sudah dikasih fasilitas pertama dan langsung besar, istilahnya BMW yang kelasnya sudah tinggi, ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku IKM, karena kalau bisa jangan sampai muspro, jangan sampai mubadir, nanti ketersediaan surplus yang sudah disediakan bisa dimanfaatkan, termasuk nanti mungkin kami juga terima kasih nanti dukungannya dari sisi regulasi dari Dewan, sehingga kami dalam menjalankan ini juga aman secara administrasi, aman secara teknis, karena nanti pemakainya ada, termasuk ini secara simultan. Kami juga koordinasi dengan bidang lain, karena kami di DAK ini semua unsur di Disperindak, baik itu dari bidang industri, bidang perdagangan, termasuk kami harus saling satu tujuan, yaitu mengangkat industri kulit. Meskipun dari sisi perdagangan, industri, termasuk kami pun harus sinergi dengan yang di PDIN terkait desain. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, nanti di akhir tahun bisa berkibar, awal tahun bisa lari. Mungkin itu harapannya. Mohon doa dan dukungan semuanya. Mungkin itu. Baik. Sedikit Pak Anton, tadi apa? Dalam apa namanya? Dalam kulit Jogja. Oh, dalam kulit Jogja. Karena tadinya mau Gria Kulit sudah ada, terus rumah kulit juga sudah ada, akhirnya ya udah dalam kulit Jogja. Gitu. Jadi mungkin catatannya untuk dalam kulit Jogja ini yang penting serahkan pada ahlinya. Itu kuncinya. Karena beberapa yang sudah terjadi selama ini
Ya, DAK ini turun ke Jogja, kemudian sudah selesai, akhirnya nggak jalan karena tidak dikelola dengan ahlinya. Jadi ini Pak Anton mungkin yang perlu menjadi catatan ya. Baik, matur nuwun Pak Anton, Iya, Pak sama. Sinar, Pak Ya, Juno makasih, Pak. sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Terima kasih sekali dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Serawung Karyo Bakul. Saya Noristera, Pak Anton, Pak Sinar dan juga Pak Juno yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bapak, matur nuwun, Pak. Makanya besok Siap, Mbak. pengelolaannya Pak Juno dan kawan.